hanya aku ikuti dari media. Selama ini kan kita juga muncul terus di depan media. Nah, kayaknya nggak pernah gimana ya ngomongnya. Gue juga bingung nih. Gue kayak udah kehabisan kata-kata karena udah bingung juga jawab ya. Ada gangguannya, iya. Dari itu sendiri gitu. Oh nggak berani komen sih, beneran. Kita hati-hati sekali, sangat berhati. Aku berhati-hati sekali supaya aku masih tetap membebaskan pikiran aku, meringankan beban pikiran supaya bisa ngejagain anak. Marsyanda dan ibunya Rianti Sofyan masih tak menampakkan batang hidungnya di tengah konflik ibu dan anak yang sedang memanas. Benarkah Marsyanda memang telah dikurung sang ibu di rumah sakit selama 8 hari? Kali jadi waktu dia masuk ke katakanlah ke rumah sakit itu disuntik sampai nggak sadar. Ben Kasyafani maupun Baim Wong terkejut mendengar konflik di antara Marsyanda dan ibunya. Benarkah ada perang dingin yang begitu hebat di antara Marsyanda dan ibunya? Apa sebenarnya motif di balik kasus Marsyanda dan sang ibu? Dan apa yang membuat istri pelawak Ginanjar tiba-tiba meneteskan air mata saat memberikan surprise ulang tahun kepada Ginanjar kemarin? Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Hanya di Celeb On Cam. Inilah teka-teki di balik misteri kasus artis Andriani Marsyanda yang lewat pengacaranya OC Kaligis Sarjana Hukum mengaku telah dikurung di sebuah rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat oleh ibundanya sendiri. Ada apa sebenarnya di antara Caca dan sang bunda? Benarkah semuanya itu berawal dari reaksi Rianti Sofyan yang tidak terima atas keputusan Caca mengganti manajernya, yaitu dari dirinya sendiri kepada orang lain? Atau justru ada perihal lain yang membuat Rianti Sofyan harus tega berbuat seperti ini kepada Marsyanda? Karena dia tunjuk manajer lain, sedangkan sampai sekarang kan ATM-nya si ibunya, ATM ibunya adalah Marsyanda, Marsyanda ibunya kan. Nah, begitu tunjuk manajer lain, mulailah ulah ini dan mulai timbul masalah ketika Marsyanda minta uang saya masuk di mana Bu? Marah ibunya, gitu ceritanya. Itulah karena dia mau dikuasai uangnya aja itu. Menurut lampiran kronologi kejadian yang disebar pengacara Caca yang diterima oleh redaksi tim Celeb On Cam, dikatakan bahwa Caca dimasukkan ke rumah sakit sejak tanggal 26 Juli 2014 dengan cara yang tak seharusnya, yaitu dengan cara disuntik hingga tak sadarkan diri. Bahkan Rianti pun melarang dan membatasi siapa saja yang boleh menjenguk Caca dan menyewa sejumlah bodyguard untuk mengawasi ruang perawatan Marsyanda. Hingga pada tanggal 3 Agustus 2014, Caca pun akhirnya bisa meloloskan diri dari rumah sakit dan langsung meminta perlindungan Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Lalu benarkah Caca memang dikurung selama 8 hari yang menurut sang kuasa hukum lebih tepatnya dipasung dan telah disuntik untuk tidak sadarkan diri, padahal ia merasa tidak perlu mendapatkan suntikan tersebut? Pada hari Minggu, sekira jam 20.00 itu Polsek Menteng kedatangan seorang wanita disertai dua temannya, itu dan ternyata Marsyanda itu didampingi sama manajernya. Menurut informasi dari Marsyanda, disarankan oleh pengacaranya Bapak OC Kaligis untuk silakan untuk meminta bantuan pengamanan ke Polsek terdekat yang kebetulan Marsyanda kronologisnya keluar dari Rumah Sakit Abdul Loyo didampingi oleh manajernya Sandy dan satu rekannya Marsyanda itu merasa dibuntuti oleh pihak lain. Dia masuk ke katakanlah ke rumah sakit itu disuntik sampai nggak sadar. Dan disuntik sampai nggak sadar bukan kemauan dia karena dia lagi bawa jalan anaknya. Begini dipasang itu dirampas kemerdekaannya di luar, disuntik tidak sadar, dia bawa ke rumah sakit, dikasih obat terus supaya dia terus tidak sadar. Kok jadi hilang, itu kan nggak wajar, itu namanya bagi saya pasung itu. Andriani Marsyanda.
di ruang 0106, keluarnya jam 6, setengah 7. Keterangannya dia sudah pulang. Dan pasca keluar dari rumah sakit, Caca pun seolah menghilang bak ditelan bumi, terlebih setelah ia mengungkap kronologis apa yang telah ia alami di sebuah stasiun TV swasta. Lantas, di mana sebenarnya Caca sekarang berada? Jika ia tidak sakit, seperti apa yang ramai dikabarkan? Lalu apa yang membuat Caca tidak tampil untuk menjelaskan duduk permasalahannya dengan sang ibunda? Akankah Caca kembali menggugah sebuah video di media jejaring sosial yang akan menjelaskan perihal kronologis kejadian tersebut seperti yang sering Caca lakukan? Dan apa yang membuat ibunda Marsyanda Rianti Sofyan masih bungkam soal masalah ini? Katanya kapan pulang, Pak? Saya belum dapat konfirmasi tuh. Aku sih kemarin udah 2 hari yang lalu tapi belum pulang. Oh, belum. Di rumah sakit atau di mana, Pak? Saya belum tahu. Kalau anaknya, Sena di mana, Pak? Kayaknya sama Ben. Sama Ben. Kayaknya belum pulang berarti? Hah? Kayaknya belum pulang. Tapi nggak ada bandnya tadi orang tuanya. Orang tuanya. Tapi kalau Mama Tika di sini, Iya lah di sini. Sama Ada? ibunya. Ada? Nggak ada. kemana? Lagi kosong nggak ada orang. Nggak tahu. Adanya? Adanya ada. Ada, dalam. Oh nggak ada. Keluar semua. Oh, semua. Nggak masih liburan kan? Biasanya pada kuliah. Dia bilang sama saya, minta maaf kepada para wartawan, saya bikin nanti rekaman saya semua saya bicara supaya satu suara. Jadi saya bilang kapan selesainya. Dia lagi bikin sekarang, hari ini selesai. Bagaimana kronologisnya mulai dari dia umur 6 tahun sampai kasarnya quote and quote dia dipasung itu. Nah, Konflik di antara Caca dan sang bunda Rianti Sofyan memang masih menyisakan teka-teki dan tanda tanya. Jika benar Rianti Sofyan ada di balik dugaan tindak pemaksaan dan penyekapan serta perlakuan tidak menyenangkan terhadap Marsyanda di rumah sakit, begitu teganya kah seorang ibu kepada anaknya sendiri? Entahlah. Yang pasti sebagai orang yang masih berstatuskan suami Marsyanda, Ben Kasyafani justru mengaku kaget dan tak tahu menahu perihal konflik ini. Baru dengar juga kemarin kebetulan aku juga dengarnya pas lagi syuting. Aku benar-benar gak bisa komen guys. Aku kali itu yang itu aku ampun. Lambain tangan ke kamera. Ya semua yang terjadi itu doain aja. Kurang lebihnya aku benar-benar baca semuanya hanya aku ikuti dari media. Ya selama ini kan kita juga muncul terus di depan media. Nah kayaknya nggak pernah gimana ya ngomongnya. Gue juga bingung nih. Gue kayak udah kehabisan kata-kata karena udah bingung juga jawabnya. Ada gangguannya, iya. Dari dia sendiri gitu. Oh nggak berani komen sih, beneran. Kita hati-hati sekali, sangat berhati. Aku berhati-hati sekali supaya aku masih tetap membebaskan pikiran aku, meringankan beban pikiran supaya bisa ngejagain anak. Benarkah jika Marsyanda kembali mengalami gangguan kejiwaan sehingga membuat Rianti Sofyan tega berbuat seperti itu kepada Caca? Dan akankah Marsyanda siap mempolisikan sang ibu atas kejadian tersebut? Konflik Marsyanda dan sang ibu Rianti Sofyan memang masih menyisakan teka-teki dan tanda tanya. Jika benar Marsyanda dipaksa masuk rumah sakit dan dikurung selama 8 hari, lalu apa sebenarnya motif dibalik semua itu? Apakah benar semua itu seperti yang diungkapkan oleh Oce Kaligis sebagai pengacara Marsyanda bahwa motif dibalik semuanya itu karena dipicu pergantian manajer? Ataukah Marsyanda memang dimasukkan ke rumah sakit karena memang Rianti merasa jika putrinya itu memang mengalami gangguan kejiwaan?
manajer. Ya, penggantian manajer. Kemudian dia dipaksa disuntik seolah-olah mau dikasih kesan bahwa dia itu nggak sehat jiwanya kan, itu aja. Padahal dia nggak mau, dia paksa minum obat.